Perkenalkan, nama saya Erik Tavianto dari kelas IF02 dengan NIM 231154882. Di sini saya akan membacakan tugas evaluasi pasca perkuliahan kedua. Oke, soal yang pertama itu apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? Fungsi utama dari CPU atau Central Processing Unit dalam sistem komputer adalah sebagai otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua proses dan perhitungan. CPU menjalankan perintah yang diberikan oleh program, melakukan operasi logika dan matematika, serta mengontrol aliran data di antara komponen-komponen lain di dalam komputer. Contoh fungsi spesifik CPU. Yang pertama, eksekusi instruksi. CPU menjalankan instruksi yang berasal dari program yang dijalankan komputer. Instruksi ini biasanya berupa operasi aritmatika, logika, kontrol, dan input-output. Yang kedua, pengambilan instruksi atau fetch. CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM, biasanya dilakukan melalui sistem bus. Yang ketiga, dekode instruksi. Sistem instruksi diambil, CPU mendekode instruksi tersebut untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Yang keempat, melakukan operasi atau execute. CPU melakukan penghitungan atau aksi yang terjadi berdasarkan instruksi yang diterima. Operasi ini bisa berupa penjumlahan, pengurangan, operasi logika, dan lain-lain. Yang kelima, pengolahan data. CPU bertanggung jawab atas perpindahan data antar komponen dalam komputer seperti dari RAM ke unit penyimpanan atau perangkat input-output. Sistem kontrol CPU juga berfungsi sebagai pengontrol alur data dan berkomunikasi antara komponen-komponen komputer lainnya, seperti memori perangkat, penyimpanan, dan perangkat input-output. Soal yang kedua yaitu menjelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan proses. Yang pertama, ambil atau instruksi. Fase pengambilan adalah tahap di mana CPU mengambil proses dari memori utama atau RAM untuk dieksekusi. Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, program counter atau PC. CPU menggunakan program counter untuk melacak alamat proses berikutnya yang harus diambil. Yang kedua, membawa instruksi. CPU mengirimkan permintaan melalui sistem bus untuk mengambil instruksi dari alamat yang ditunjukkan oleh program counter. Yang ketiga, meningkatkan program counter. Setelah proses diambil, program counter akan diperbarui untuk menuju ke proses berikutnya. Yang keempat, penyimpanan sementara. Instruksi yang diambil akan disimpan sementara di register untuk diproses dalam fase berikutnya. Proses yang kedua, melaksanakan atau eksekusi instruksi. Setelah proses diambil dan dikode, fase eksekusi dimulai. Fase eksekusi dimulai. Pada fase ini, CPU menjalankan proses yang telah diambil. Instruksi tersebut dapat berupa operasi aritmatika, logika, perpindahan data, atau kontrol aliran. Langkah-langkah dalam fase meliputi 1. Dekode instruksi. Instruksi yang diambil akan didekode oleh unit kontrol CPU untuk menentukan operasi yang akan dilakukan. Yang kedua, eksekusi operasi. CPU kemudian menjalankan operasi yang sesuai, misalnya melakukan perhitungan aritmatika di ALU atau arithmetic logic unit, atau memindahkan data antar register. Yang ketiga, sebaliknya hasil dari eksekusi disimpan di register atau dikirim kembali ke memori utama tergantung pada jenis prosesnya. Dua fase ini berulang terus-menerus selama CPU beroperasi sehingga komputer dapat menjalankan program dan melakukan berbagai tugas. Untuk soal yang ketiga, apa itu interupsi dan bagaimana mekanisme kerjanya? Interupsi adalah sinyal yang dikirimkan oleh CPU oleh perangkat keras atau perangkat lunak untuk memberitahukan bahwa ada sesuatu peristiwa atau kejadian yang memerlukan perhatian segera. Interupsi digunakan untuk mengalihkan perhatian CPU dari proses yang sedang berjalan sehingga dapat merespon kejadian penting tersebut. Seperti input dari pengguna, selesainya operasi I/O atau adanya kesalahan sistem. Mekanisme kerja interupsi. Yang pertama, pengiriman sinyal interupsi. Sinyal interupsi dapat berasal dari perangkat keras seperti
keyboard, mouse, atau perangkat I/O lainnya, atau dari perangkat lunak seperti program yang berjalan. Saat peristiwa terjadi, misalnya tombol ditekan atau operasi I/O selesai, sinyal interupsi dikirim ke CPU atau interupsi pengontrol melalui interupsi pengontrol. Yang kedua, menghentikan program eksekusi. Ketika CPU menerima sinyal interupsi, CPU akan menunda eksekusi program atau proses yang sedang diproses. CPU menyimpan konteks program yang sedang berjalan seperti isi register, dan program counter ke dalam memori sehingga dapat melanjutkan pekerjaan setelah interupsi ditangani. Mekanisme yang ketiga, berpartisipasi interupsi. Interrupt handler. CPU mengalihkan eksekusi ke input service return atau ISR atau interrupt handler, yaitu program khusus yang dirancang untuk menangani interupsi tersebut. ISR menjalankan program tersebut yang diperlukan, misalnya membaca input dari keyboard atau memproses data yang dihasilkan oleh perangkat I/O. Mekanisme yang keempat, melanjutkan program eksekusi. Setelah ISR selesai menjalankannya, CPU mengembalikan konteks program yang semula disimpan. CPU kemudian melanjutkan eksekusi program dari instruksi yang tertunda seolah-olah interupsi tidak pernah terjadi. Soal yang terakhir, refleksi 3 jenis bus dalam sistem terkoneksi dan fungsinya. Bus adalah kumpulan saluran atau jalur yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen dalam sebuah sistem komputer. Bayangkan bus sebagai jalan raya di dalam komputer, di mana data, alamat, dan sinyal kontrol berlalu lalang untuk menjalankan berbagai tugas. Secara garis besar, ada 3 jenis bus utama dalam sistem interkoneksi. Yang pertama, bus data. Fungsinya bertugas membawa data yang akan ditransfer dari satu komponen ke komponen lainnya. Data ini bisa berupa instruksi, data hasil perhitungan, atau informasi lainnya. Contoh, ketika Anda mengetik di keyboard dan karakter yang Anda ketik akan ditransfer melalui bus data melalui memori komputer menuju memori komputer. Yang kedua, bus alamat. Fungsi menentukan lokasi atau alamat di mana data akan disimpan atau diambil. Setiap lokasi dalam memori komputer memiliki alamat unik yang ditunjukkan oleh bus alamat. Contoh, ketika prosesor ingin membaca data dari suatu lokasi di memori, ia akan mengirimkan alamat lokasi tersebut melalui bus alamat. Yang ketiga, bus kontrol. Fungsinya mengontrol dan mengordinasi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Bus kontrol mengirimkan sinyal-sinyal kontrol untuk mengatur aliran data, mengontrol akses ke komponen, dan menandakan terjadinya suatu kejadian. Contohnya, sinyal baca, tulis, atau jam atau clock, atau contoh sinyal kontrol yang dikirimkan melalui bus kontrol. Sekian tugas saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rektavianto, terima kasih.